You can feel it. You can see it. You may not even heard of it, but silent killer is in our midst. Hipertensi dianggap sebagai the silent killer. Saat kami mengangkat tema ini, data-data yang kami peroleh sungguh mengejutkan. Menurut WHO, ada sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi dan 9,4 juta mati karenanya. Di Indonesia, ada 63 juta penderita hipertensi dan 430 ribu kematian terjadi akibat hipertensi. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ada 300 masyarakat Indonesia berkumpul, pasti ada 100 masyarakat yang menderita hipertensi di dalamnya. Hipertensi adalah faktor risiko kematian pertama di dunia. Mengapa demikian? Karena 90-95 kasus hipertensi itu tidak diketahui gejalanya. Oleh karena itu, penyakit-penyakit yang membawa kematian seperti stroke, serangan jantung koroner, gagal jantung, dan gagal ginjal, itu 70% terjadi akibat hipertensi. Organ-organ yang yang akan diserang oleh hipertensi sendiri itu sangat vital, seperti otak, jantung, dan ginjal. Dan target-target dari hipertensi tersebut itu tidak hanya terjadi di kalangan usia lanjut, tetapi juga di usia milenial. Karena usia milenial sendiri pada umumnya merupakan perokok, pecandu alkohol, dan juga obesitas. Obat anti hipertensi yang tersedia saat ini berupa Valsartan atau Korampenakol. Obat tersebut tersedia dalam bentuk tablet dan juga pil yang digunakan secara oral atau melalui mulut. Namun sayangnya meskipun memiliki khasiat yang tinggi dan juga harga yang murah, ternyata memiliki kelemahan yaitu bioavailabilitas yang rendah. Apa itu bioavailabilitas? Bioavailabilitas suatu obat adalah laju dan jumlah relatif obat yang terabsorpsi di dalam tubuh untuk diedarkan melalui sistem peredaran darah. Bioavailabilitas ini begitu penting agar kita dapat mengetahui efek penyembuhan yang dibutuhkan itu seberapa lama, begitu. Nah, sayangnya di dalam tubuh manusia obat tersebut tidak dapat diserap 100%. Pada akhirnya obat tersebut akan mengalami perombakan menuju metabolisme akibat dirombak oleh hati, sehingga hanya 10-20% dosis yang terabsorpsi oleh tubuh untuk berfungsi sebagai penyembuhan di dalam tubuh. Sisanya 80% tersebut akan diekskresikan melalui urin dan feses. Oleh sebab itu, sudah jelas kita memerlukan suatu obat yang memiliki kriteria biodegradable, non-toksik, ketersediaan yang melimpah, efektivitas penyembuhan tinggi, atau langsung ke dalam sumber atau target penyakit tersebut. Ketiga, kemudian harga terjangkau, dan bioavailabilitas yang tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu kami membawa karya tulis yang berjudul Pemanfaatan Daun Bambu sebagai Material Mesopori untuk sistem pengangkut obat katropil anti-hipertensi. Perkenalkan, saya Natalin bersama dengan teman saya, Fat Alwi Siregar, akan mempresentasikan hasil karya kami. Outline dari presentasi kami terdiri dari tujuan penelitian, state of the art atau kebaruan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan juga hipotesis. Tujuan penelitian dari PKM ini adalah menentukan metode ekstraksi silika dari daun bambu yang efektif, memberikan alternatif bahan lain yang dapat digunakan sebagai sumber silika SBA15, dan membuktikan penggunaan SBA15 ini sebagai pengangkut obat anti-hipertensi. State of the art atau kebaharuan dari PKM ini adalah pemanfaatan daun bambu sebagai sumber silika pengganti TiOS dalam sintesis SBA15. Mengapa kami memilih daun bambu sebagai sumber silika? Karena Indonesia memiliki banyak sekali jenis bambu dan regenerasinya pun cenderung mudah. Namun, pemanfaatan daun bambu saat ini cenderung masih sangat minim. Di sisi lain, kandungan silika dari daun bambu ini cukup tinggi. Dilihat pada slide bahwa kandungan silika pada daun bambu sebesar 75,9%, yaitu melebihi kandungan silika pada tongkol jagung dan sekam padi. Ekstraksi silika dari daun bambu dilakukan dengan metode reflux menggunakan pelarut alkali yaitu NaOH dan menghasilkan larutan natrium silikat yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Silika telah digunakan secara luas pada pembuatan material mesopori sebagai prekursor karena murah, stabil secara termal, inert, tidak berbahaya, dan dapat diperoleh secara mudah. Salah satu jenis dari mesopori silika adalah SBA15. SBA15 merupakan material silika mesostruktur
yang mengandung pori-pori silinder dalam satu unit sel yang berbentuk heksagonal dan disintesis menggunakan surfaktan P123. SBA15 ini merupakan material mesopori silika yang sangat teratur dengan dinding pori yang tebal dan ukuran pori yang lebih besar dengan kestabilan hidrotermal yang tinggi. SBA15 ini juga memiliki ketahanan panas, mekanis, dan kimiawi yang lebih baik. Pada PKM ini, kami menggunakan bantuan surfaktan P123 untuk mensintesis SBA15. Dapat dilihat pada gambar, pada struktur P123 memiliki inti yang bersifat hidrofobik pada bagian kepala, sedangkan ekor yang bersifat hidrofilik yang tidak larut dalam air. Surfaktan ini kami gunakan sebagai template karena memiliki banyak keuntungan, yaitu membawa sifat mesostruktur di dalamnya, tersedia secara komersil dan murah, serta dapat terurai secara alami. Surfaktan ini akan membentuk misel saat ditempatkan dalam pelarut selektif seperti air yang dapat dilihat pada slide ini. Dikarenakan nantinya kita akan memasukkan obat antihipertensi berjenis kaptropil, maka dari itu kita memodifikasi SBA15 dengan MgO. Menurut literatur, kemampuan penyerapan SBA15 termodifikasi MgO akan meningkat dibanding SBA15 murni. Hal ini dikarenakan permukaan yang dimodifikasi MgO akan menunjukkan afinitas untuk molekul kaptropil yang bersifat asam dan memperlambat laju pelepasan dari matriks mesopori. Dapat dilihat pada gambar, kami akan memasukkan kaptropil pada template SBA15 yang akan kami sintesis. Kaptropil digunakan untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung kongestif, dan pencegahan remodelisasi ventrikel. Kaptropil merupakan inhibitor angiostensin yang aktif secara oral. Kaptropil merupakan obat amfoter dengan nilai pKa yaitu 3,7 dan 9,8. Terdapat beberapa variabel pada PKM ini. Yang merupakan variabel bebas adalah penambahan triblok copolimer P123 terhadap larutan hasil ekstraksi. Yang merupakan variabel tetap adalah komposisi silika dari ekstraksi daun bambu, dan variabel terikat merupakan karakteristik material yang dihasilkan dan performa penyerapan kaptropil. Penelitian akan dimulai dari persiapan alat dan bahan, pembakaran daun bambu, kemudian ekstraksi silika, sintesis SBA15 MgO, kemudian karakterisasi, kemudian diuji performa dengan kaptropil loading dan rilis, yang kemudian datanya akan diolah dan akan diambil kesimpulan. Bambu akan dikeringkan terlebih dahulu pada oven 100 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya dibakar pada furnace dengan temperatur 700 derajat Celcius selama 6 jam hingga berwarna putih. Abu daun tersebut akan dimasukkan ke dalam labu leher 3, kemudian dimasukkan larutan NaOH 10%. Campuran tersebut direflux selama 1 jam pada temperatur 80 derajat Celcius dengan proses pengadukan. Hasil dari proses reflux ini adalah larutan natrium silikat atau Na2SiO3. Kemudian P123 dengan variasi sebanyak 5, 10, dan 20 gram dilarutkan dalam 380 ml HCl 1,6 molar dan ditambahkan garam magnesium dengan rasio molar 0,15. Selanjutnya, sodium silikat 200 ml ditambahkan tetes demi tetes dengan pengadukan selama 10 menit. Larutan didiamkan selama 24 jam pada temperatur 40 derajat Celcius, lalu dipanaskan hingga 100 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil produk solid disaring, dicuci dengan air deionisasi, dikeringkan kembali 100 derajat Celcius selama 8 jam untuk menghilangkan senyawa organik, dilakukan kalsilasi 500 derajat Celcius selama 6 jam di udara terbuka. Perbedaan jumlah penambahan P123 yaitu sebanyak 5, 10, dan 20 gram ini dimaksudkan untuk mengetahui penambahan optimum P123 terhadap larutan hasil ekstraksi natrium silikat pada SBA15. Karakterisasi yang akan kami gunakan pada SBA15 MgO adalah SAXRD untuk menganalisa struktur kristal dan kristalinitas, SEM untuk mengamati morfologi dan karakteristik permukaan, BET untuk menganalisa luas permukaan pori, FTIR untuk menganalisa gugus fungsi yang terbentuk. Selanjutnya, kami akan melakukan pengujian interkalasi atau pemasukan kaptropil pada SBA15 MgO yang telah kami sintesis. Kondisi yang kami gunakan dapat dilihat pada slide ini. Kemudian kami melakukan pengujian pelepasan kaptropil atau pengujian in vitro. Kondisi yang kami gunakan adalah pH 7,4 dengan larutan PBS. Sedangkan untuk penghitungan loading dan rilis dari kaptropil dapat dilihat pada slide ini juga. Hipotesis dari kelompok kami adalah daun bambu dapat menggantikan tios sebagai sumber silika pada SBA15 dengan karakter sifat yang sama, sehingga dapat digunakan sebagai pengangkut kaptropil obat antihipertensi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.